Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuki minggu-minggu Advent. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah kesemuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, renungan kita hari ini akan saya berikan judul Bagikan Karya Kasih Kristus dengan Sukacita. Pernahkah kita memperhatikan kehidupan kita menggereja yang unik ketimbang di beberapa gereja lainnya? Keterlibatan anggota jemaat dalam pelayanan inilah yang sangat unik. Mengapa saya katakan unik? Sebab keterlibatan anggota jemaat dalam pelayanan relatif belum terlalu banyak, khususnya sebagai penatua atau dalam kepengurusan di badan pelayan jemaat. Beberapa alasan klasik yang kerap kali muncul ketika kepada anggota jemaat ditawarkan untuk menjadi penatua atau terlibat dalam kepengurusan di dalam badan pelayan jemaat. Apa itu? Yaitu kesibukan. Atau ada juga yang mengatakan, jangan aku, karena aku tidak mampu dan masih banyak orang lain yang bisa mengerjakan itu dengan lebih baik ketimbang aku. Setelah sebagai pendeta, saya mencoba maknanya secara positif tentang kerendahan hati. Umat, saya melihatnya sebagai orang-orang yang mencoba menempatkan dirinya lebih rendah ketimbang orang lain. Dan ini sesuatu yang baik, saling menghargai, saling menghormati. Namun sejatinya kita bisa melihatnya juga dari sudut pandang yang negatif. Apa itu? Yaitu tidak mau repot. Dan bagian inilah yang saya rasa perlu kita berikan perhatian khusus. Kenapa? Karena ketika anggota jemaat tidak mau merepotkan diri dalam pelayanan, maka sejatinya ada sesuatu yang sedang bermasalah dalam kehidupan kita menggereja. Saudara, memang ada benarnya bahwa dengan kita terlibat dalam pelayanan, maka kesibukan kita akan bertambah. Namun ada satu hal yang terlewatkan, yaitu pada dalam pelayanan tersebut ketika kita kerjakan secara baik dan benar, kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kita akan menikmati kehidupan yang terus diperlengkapi oleh Allah. Bahkan dalam tetesan air mata sekalipun, saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kita akan bersukacita. Sebab dalam kesemuanya itu, mata iman kita dicelikkan untuk menyaksikan siapakah Allah yang kita imani. Terlebih lagi ketika kita awali semua pelayanan itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan yang terlebih dahulu berkarya bagi kita. Dan itu kita jadikan pijakan untuk melahirkan karya layanan. Maka di sana kita akan menyaksikan Allah yang kita layani adalah Allah yang luar biasa. Sebab kalau kita harus berkata-kata, maka kata yang akan kita ucapkan sejatinya berasal dari Allah yang terlebih dahulu memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya, sehingga apa yang kita ucapkan itu dapat menguatkan dan berdampak bagi orang yang kita layani. Demikian juga ketika kita akan melakukan karya layanan, maka karya layanan yang kita kerjakan sejatinya itu adalah didorong oleh kehendak Allah yang ingin melakukan sesuatu. Dan apa yang ingin dikerjakan oleh Allah pasti adalah apa yang baik dan mulia. Dalam kesemuanya itulah kita akan bersukacita. Mengapa? Sebab kita tak akan pernah bekerja sendirian, melainkan bersama dengan Allah dan bahkan di dalam Allah sendiri. Dan sekali lagi, dalam kesemuanya inilah kita akan menyaksikan betapa luar biasanya Allah dalam kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga pada akhirnya semua karya layanan yang kita kerjakan tak lebih dari kasih Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita kerjakan bersama Allah dan bahkan di dalam Allah itu sendiri. Disinilah keberuntungan setiap pelayan Tuhan dalam mengerjakan karya layanan Tuhan.
menikmati kasih Allah dan dipakai oleh Allah untuk membagikan kasih tersebut, sehingga kita punya banyak alasan untuk terus bersuka cita dan mengerjakan karya layanan bagi Allah untuk umat yang dikasihinya. Dan siapakah sungguhnya mereka? Mereka adalah saudara sekalian dan termasuk di dalamnya saya. Saudara dan saya itulah yang diinginkan oleh Allah untuk mengerjakan pelayanan kasih Allah, agar kita pada akhirnya menikmati sukacita dalam kehidupan ini, sebab dalam kesemuanya yang kita kerjakan itu, kita menyaksikan sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan kita adalah orang-orang yang beruntung dan bahkan sangat beruntung dijadikan mitra Allah untuk melahirkan karya layanan Allah yang luar biasa di dalam dunia ini. Amin. Mari, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Tuhan, ketika kami boleh menikmati hari yang baru, itu adalah pemberian-Mu. Dan hari baru yang Kau anugerahkan atas kami bukanlah hari baru tanpa makna. Hari baru yang Kau anugerahkan atas kami adalah hari yang Engkau inginkan. Di sana kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang bermakna. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk mengisi hari kami yang baru pada hari ini dengan karya layanan yang mendatangkan sukacita, karya layanan yang membuat orang menikmati kasih-Mu yang luar biasa itu. Kami serahkan dalam doa kami ya Tuhan, untuk saudara kami yang terus berupaya untuk memaknai hidup, terlebih lagi mereka yang sedang dalam kondisi terpuruk, dan secara khusus mereka yang berada di sekitaran Gunung Semeru, yang baru saja mengalami malapetaka letusan Gunung Semeru. Tolonglah mereka ya Tuhan, untuk boleh tetap memiliki harap. Tolonglah setiap relawan untuk bisa menolong mereka melewati masa-masa yang berat ini. Kami serahkan upaya-upaya untuk menolong para korban, supaya semuanya mendatangkan apa yang baik. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk kehidupan keluarga kami, untuk kehidupan jemaat kami, GKI Liung Royal Residence. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau anugerahkan atas kami pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami ini kami mohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Setelah selamat masuki minggu Advent yang kedua, Maranatha, Tuhan Yesus sumber kasih, kiranya terus memberkati kita sekarang dan untuk selama-lamanya.